Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-293. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Suto Wijoyo tidak menyahut, tetapi ia merenungkan kata-kata orang tua itu. Agaknya ia dapat mengerti jalan pikirannya, sehingga tanpa sesadarnya ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu matahari telah meloncat ke punggung bukit. Sinarnya yang masih kemerah-merahan terserak-serak di atas pepohonan di hutan-hutan rindang. "Aku masih mempunyai beberapa ontong jagung, Ger," berkata gembala tua itu. "Aku sendiri dan kedua anak-anak ini tidak biasa makan terlampau pagi. Apabila nanti Angger memerlukannya, kami persilahkan untuk mempergunakannya. Di belakang dan di samping rumah ini, Angger dapat menemukan batang-batang ubi kayu yang telah cukup besar, meskipun belum masanya. Tetapi 1-2, Angger akan dapat memetik ubinya." "Baiklah Kiai, aku akan tinggal di rumah ini. Selebihnya aku akan mencoba menilai semua keterangan Kiai. Mudah-mudahan dapat menumbuhkan harapan bagiku dan bagi Mentaok. Dan mudah-mudahan pula Mentaok benar-benar akan diserahkan." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Kami akan minta diri, Ger. Baik-baiklah di tempat ini. Aku menitipkan semua yang ada di halaman ini." "Yang ada hanya beberapa ekor kambing itu?" Kupolo memotong. "Ya, beberapa ekor kambing itu," sambung gembala tua itu. Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah, aku usahakan menjaga dan menggembalakannya seperti kalian menggembala. Tetapi sekali lagi aku minta, jangan kalian hitung jumlah kambing-kambing itu." Orang tua itu tersenyum. "Aku tidak pernah mengerti dengan pasti jumlah kambing-kambingku." "Syukurlah," desis Suto Wijoyo. Sejenak kemudian maka gembala tua itu pun segera meninggalkan gubuknya, diikuti oleh kedua muridnya. Namun sebelum mereka berangkat, Kupolo sempat mendekati Suto Wijoyo sambil berkata, "Juntai kuning itu sama sekali tidak berarti bagi Tuan. Sebaiknya Tuan berikan saja kepadaku." "Hei," jawab Suto Wijoyo, "bukankah kau pernah menerimanya daripadaku? Tertinggal di hulu pedangku. Kalian tidak membawa senjata. Bukan pedang. Lalu buat apa tali ini bagimu? Kalung." Suto Wijoyo tersenyum, tetapi dilepasnya juga tali kekuning-kuningan yang berjuntai di tangkai tombak pendeknya. Sambil menyerahkannya, ia berkata, "Kalau kelak aku membawanya lagi, aku sudah tidak akan memberikannya kepadamu." Kupolo tersenyum. Katanya, "Terima kasih." Dan dilingkarkannya tali yang berwarna kuning keemasan itu di lehernya, berjuntai sampai ke lambungnya. Kemudian ujungnya dikaitkannya pada ikat pinggangnya. "Kalau aku Bima, aku akan memakai kalung seekor ular welang sebesar betis." "Kau selalu mengada-ada," desis Gupito.
Kupolo tersenyum, kemudian ia minta diri sambil berkata, "Tinggallah Tuan di sini. Kalau suatu hari Tuan menyembelih kambing, jangan yang berwarna putih mulus." Ketika matahari merambat semakin tinggi, ketiganya telah berada di perjalanan menyusur pinggir hutan yang tipis. Mereka harus mencari jalan agar mereka tidak menjumpai rintangan apapun di perjalanan. Mereka harus menghindari pula kemungkinan petugas-petugas sandi yang disebar oleh si Danti dapat menemuinya, sehingga keadaan akan berkembang ke arah yang lain dari yang telah mereka perhitungkan. Namun yang masih menjadi masalah bagi gembala tua itu adalah dirinya sendiri. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata di dalam hatinya, "Aku akan berusaha sejauh-jauhnya untuk menyatakan diriku seperti sekarang ini. Entahlah apa saja tanggapan Ki Argopati terhadapku nanti. Tetapi tanah ini harus diselamatkan. Mudah-mudahan kehadiran kami akan dapat membantu Ki Argopati." Dengan berhati-hati, mereka melangkah terus, menyusup dari antara pepohonan yang satu ke yang lain, menyusur pinggir hutan, dan kemudian lewat di tengah-tengah pategalan yang tidak digarap. Semakin dekat ketiganya ke pusat pertahanan Argopati, hati mereka menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi Kupito, ia merasa bahwa persoalan yang timbul antara dirinya dan Wrahasta tanpa diketahui sebab-sebabnya agaknya akan berkepanjangan. "Anak muda yang bertubuh raksasa itu telah mengancam aku," katanya di dalam hati. "Aku tidak boleh kembali ke padukuhan itu." Kupito menarik nafas, namun kemudian ia berkata seterusnya di dalam hatinya itu, "Tetapi aku tidak dapat tinggal di luar. Aku harus ikut masuk bersama guru dan adikku Polo." Akhirnya Kupito itu pun membulatkan tekadnya, apapun yang akan terjadi atas dirinya. "Aku sama sekali tidak mempunyai maksud-maksud yang tidak baik," katanya pula di dalam hatinya. "Meskipun mungkin benar kata guru, bahwa apa yang kita lakukan ini terdorong oleh pamrih-pamrih pribadi, namun aku tidak akan membuat orang lain mengalami kesulitan. Justru dalam kepentingan yang bersamaan pula kita bekerja bersama-sama." Yang sama sekali seakan-akan tidak mempunyai persoalan adalah justru Kupolo. Ia melangkah dengan mantap dan ketetapan di dalam hati. Si Danti harus dihancurkan. Selama si Danti masih ada, ia pasti akan selalu mengancam ketentraman kademangannya, dan bahkan mungkin akan mengancam ketentraman hidup keluarganya. Sekilas-kilas diingatnya kata-katanya kepada adiknya pada saat ia akan berangkat itu. "Aku akan membunuhnya." Dan diingatnya pula kata-katanya selagi ia menenteramkan hati adiknya. Laki-laki itu terlampau rendah hati. Ia tidak akan berkata, "Aku akan kembali dengan membawa kepala si Danti." Tidak, tetapi ia hanya sekedar berkata, "Mudah-mudahan aku akan kembali dengan selamat." Kupolo tersenyum sendiri. Sekarang mereka telah berada dekat sekali dengan medan pertempuran itu. Apabila Ki Argopati tidak berkeberatan, maka ia akan segera ikut terjun di dalam peperangan. Anak yang gemuk itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Rasa-rasanya telah rindu ia melihat dan mengalami benturan senjata. Aku tidak membawa pedang berhulu gading itu," desahnya di dalam hati. "Aku harus berkelahi dengan cambuk. Tetapi cambuk ini tidak dapat langsung menyobek dada lawan dan menumpahkan darahnya. Cambuk ini hanya dapat menumbuhkan luka-luka kecil dan membuat lawan-lawanku menyeringai menahan sakit. Sejauh-jauh yang dapat aku lakukan,
adalah mematahkan tulang lawan. Tetapi bagiku sebenarnya lebih mantap mengayunkan pedang daripada seekor cambuk kuda. Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Itulah ciri guru. Ia tidak senang membunuh lawannya sekaligus apabila tidak terlampau mendesak. Dan demikian pula lah watak jenis senjatanya. Ketika matahari telah merambat semakin tinggi sampai ke ujung pepohonan, maka gembala tua bersama kedua muridnya itu sudah menjadi semakin dekat. Kini mereka berada beberapa puluh langkah saja dari bekas regol yang telah terbakar. Mereka berjalan membungkuk-bungkuk di antara batang-batang ilalang. Semakin lama semakin dekat. Dari kejauhan mereka melihat beberapa orang sedang sibuk membuat regol darurat. Mereka menanam lurus melandingan sebesar betis setinggi regol yang telah terbakar. Ujungnya diruncingkan dan diikat berjajar 3 lapis. Kemudian di tengah-tengah diberinya sebuah pintu lerek yang besar dan sangat kuat. Sekuat pintu regol mereka yang telah terbakar. Regol darurat itu tidak akan mudah terbakar semudah regol yang lama, desis Kupolo. Iya, kayu-kayunya kayu basah, dan regol itu tidak memakai atap dan dinding papan yang kering, sahut Gupito. Sementara itu, gurunya masih saja merenung memandangi orang-orang yang sedang bekerja dengan sepenuh hati. Apakah kita akan memasuki patisan itu sekarang? Bertanya Kupolo. Gurunya berpaling ke arah Gupito itu, seolah-olah ia minta pertimbangan dari anak muda itu. Gupito mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berdesis. Aku tidak menyebut waktu, pagi atau siang atau sore. Marilah kita masuk, berkata gurunya. Aku ingin segera melihat luka Ki Arkopati yang sebenarnya. Gupito mengangguk pula. Marilah, aku kira tidak akan ada kesulitan lagi bagi guru dan adik Kupolo. Kupolo mengerutkan keningnya. Lalu bagaimana dengan kau sendiri? Mudah-mudahan anak muda yang bertubuh raksasa itu tidak membuat persoalan lagi. Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berbicara lagi. Mereka bertiga pun kemudian berjalan perlahan-lahan, namun dengan penuh kewaspadaan mendekati regol darurat yang sedang dibuat itu. Semakin lama semakin dekat. Mereka telah melihat kita, desis gembala tua itu. Iya, sahut Gupito. Mudah-mudahan bukan Wrahasta yang memimpin pekerjaan itu. Sejenak kemudian mereka melihat 5 orang keluar dari regol yang sedang mereka buat, berjalan menyongsong ketiga orang gembala itu. Siapakah kalian? Bertanya salah seorang dari kelima orang itu ketika mereka menjadi semakin dekat. Gupito lah yang melangkah maju sambil menjawab. Aku Gupito, aku yang kemarin telah datang ke padukuhan ini. Oh, sahut orang itu. Kaukah yang berusaha mengobati Ki Arkopati? Iya, ayahku inilah. Pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Diamat-amatinya ketiga orang gembala itu berganti-ganti. Kemudian kepada salah seorang dari mereka ia berkata, sampaikan kepada Ki Samekto bahwa dukun itu telah datang. Ketika orang itu melangkah ke regol yang sedang mereka buat itu, orang yang pertama berkata, kita menunggu di sini. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti kenapa para pengawal menjadi sangat berhati-hati. Bagi para pengawal tanah perdikan menoreh, keadaan memang terasa terlampau gawat, sehingga setiap persoalan harus ditanggapinya dengan sangat berhati-hati. Sejenak kemudian,
mereka melihat seseorang keluar dari padukuhan itu diantar oleh pengawal yang tadi memberitahukan kehadiran gembala tua itu beserta kedua anak-anak muridnya. Orang itu ternyata adalah Samekto. Itulah, Ki Samekto telah datang. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun masih saja digelisahkan tentang dirinya sendiri apabila nanti ia harus bertemu dengan Ki Argopati. Kalau tidak hari ini, besok atau lusa aku akan bertemu. Sudah tentu aku tidak akan menunggunya sampai Ki Argopati mati, baik oleh lukanya maupun di dalam peperangan, berkata gembala tua itu di dalam hatinya. Samekto yang menjadi semakin dekat itu pun menganggukkan kepalanya. Sementara itu, gembala tua itu pun mengangguk hormat. Ternyata Kiai benar-benar datang hari ini, berkata Samekto. Kami memang mengharap sekali kedatanganmu. Sebelum kau melihat lukanya, kau telah mampu mengobatinya. Apalagi apabila kau melihat sendiri luka itu. Mudah-mudahan, jawab gembala tua itu sambil membungkukkan punggungnya. Aku akan sekedar berusaha. Mudah-mudahan usaha itu dapat berhasil. Marilah Kiai, aku kira Ki Argopati pun telah menunggu pula. Terima kasih. Anakmu yang seorang itu telah aku kenal. Karena itu, kedatanganmu tidak perlu melampaui pemeriksaan yang sulit. Terima kasih. Adalah menjadi pekerjaanku untuk mengobati setiap luka. Luka siapapun juga dan oleh apapun juga. Samekto mengerutkan keningnya, namun kemudian dianggukkannya kepalanya sambil berkata, Ya, adalah menjadi kewajiban seorang dukun untuk mengobati orang-orang yang terluka. Marilah. Gembala tua itu pun kemudian melangkah mengikuti Samekto. Di belakang kedua anaknya berjalan dengan kepala menunduk. Di belakang keduanya, para pengawal melangkah dengan tegapnya mengikuti iring-iringan kecil itu. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan regol yang sedang dikerjakan itu, hati Gupito menjadi berdebar-debar. Seorang anak muda yang bertubuh raksasa berdiri di tengah jalan sambil bertolak pinggang. Orang itukah dukun yang dikatakan akan mencoba mengobati luka Ki Argopati? Bertanya anak muda yang bertubuh raksasa itu. Samekto menganggukkan kepalanya. Iya, inilah orangnya. Wrahasta mengerutkan keningnya, tetapi sorot matanya serasa membakar jantung Gupito. Ia merasa bahwa anak muda yang bertubuh raksasa itu selalu mengawasinya. Kami akan membawanya langsung menghadap Ki Gede Menoreh. Apakah kau sudah yakin, Paman Samekto? Samekto heran mendengar pertanyaan itu, justru di hadapan orang yang berkepentingan. Namun demikian ia menjawab, Iya, aku sudah yakin. Baiklah, mudah-mudahan ia berhasil. Gumam Wrahasta. Samekto berhenti sejenak. Dipandanginya wajah Wrahasta yang agaknya menjadi acuh tidak acuh. Namun sejenak kemudian, Samekto pun meneruskan langkahnya diikuti oleh gembala tua itu. Dan kemudian di belakangnya adalah kedua murid-muridnya. Ketika Gupito melangkah tepat di depan Wrahasta, terdengar anak yang bertubuh raksasa itu menggeram. Kau akan menyesal bahwa kau telah mengabaikan pesanku. Kehadiranmu di sini sama sekali tidak kami kehendaki. Gupito mengerutkan dahinya, namun ia tidak menjawab sepatah kata pun.
Diayunkannya kakinya melangkah mengikuti gurunya dan adik seperguruannya. Meskipun demikian, kata-kata Wrahasta itu terasa sebagai sebuah ancaman baginya. Gembala tua itu diantar oleh Samekto langsung menuju ke tempat Ki Arkopati. Semakin dekat dengan rumah yang ditempatinya, hati gembala tua itu menjadi semakin berdebar-debar. Sejenak kemudian mereka telah memasuki halaman. Sebelum mereka masuk ke rumah itu, maka Samektolah yang mendahuluinya menyampaikan berita itu kepada Ki Gede Menoreh bahwa dukun tua beserta anak-anaknya itu telah datang. Namun ketika Samekto itu keluar dari rumah itu, ia berkata, "Sayang, Ki Arkopati sedang tidur. Apakah aku harus membangunkannya?" "Oh, jangan. Biarlah Ki Arkopati tidur sebanyak-banyaknya. Itu akan sangat bermanfaat bagi luka-lukanya yang parah." "Kalau begitu, silahkan kalian menunggu di pendopo." Ketiga orang itu pun kemudian dibawa naik ke pendopo. Bersama Samekto mereka duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih. Sambil menunggu Ki Arkopati, maka gembala tua itu bercakap-cakap tentang luka itu dengan Ki Samekto. Sementara itu, pintu yang memisahkan pendopo dan Pringgitan berderit. Kemudian muncullah seorang gadis dengan sepasang pedang di lambungnya. Tetapi kali ini ia tidak menggenggam hulu pedangnya, atau kendali seekor kuda yang tegar, atau sebuah busur dan anak panah. Yang kali ini dipegangnya adalah beberapa buah mangkuk di dalam nampan kayu. Ternyata gadis itu tidak hanya sikap mempermainkan sepasang pedangnya, namun ia pandai juga melayani tamu dengan menghidangkan minum dan makanan. Kupolo yang berpaling ketika ia mendengar pintu berderit, memandang gadis itu dengan tanpa berkedip. Bahkan dengan mulut ternganga ia mengikuti segala gerak-geriknya, langkahnya. Kemudian dengan hati-hati berjongkok untuk meletakkan mangkuk itu satu demi satu. Kemudian surut selangkah, berdiri perlahan-lahan, dan akhirnya hilang kembali di balik pintu. Demikian gadis itu hilang di telan pintu, maka Kupolo pun menarik nafas dalam-dalam. Gadis itu sangat berkesan di hatinya. Langkahnya lembut sebagai seorang gadis dengan nampan kayu di tangan, tetapi agaknya cukup meyakinkan di medan peperangan. Tanpa sesadarnya Kupolo berpaling memandang wajah Kupito. Anak muda yang gemuk itu mengumpat-umpat di dalam hatinya ketika ia melihat Kupito tersenyum kepadanya. Ketika kemudian Samekto sedang asik bercakap-cakap dengan gurunya, Kupolo bergeser mendekati Kupito. Dengan berbisik-bisik ia bertanya, "Hei, itukah gadis yang kau katakan bertempur melawan Ki Pedosuro?" Kupito menggeleng. "Bukan." Kupolo mengerutkan keningnya, kemudian katanya perlahan-lahan hampir berdesis, "Bukankah gadis itu putri kepala tanah perdikan Menoreh yang bernama Pandanwangi?" Sekali lagi Kupito menggelengkan kepalanya. "Bukan." Kupolo menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba ia berkata, "Gadis itu membawa sepasang pedang. Ada beberapa puluh gadis di tanah perdikan ini yang membawa sepasang pedang. Karena Pandanwangi memang membuat pasukan pengawal yang terdiri dari gadis-gadis dan perempuan-perempuan muda. Semuanya membawa pedang rangkap." Kupolo menggigit bibirnya, tetapi ia tidak berbicara lagi. Meskipun demikian, berbagai pertanyaan bergelut di hatinya. Namun ketika terlihat olehnya Kupito tersenyum-senyum,
Maka ia berbisik, "Apakah kau berkata sebenarnya?" "Tentu aku berkata sebenarnya. Kalau kau ingin melihat, nanti aku bawa kau kepada pasukan berpedang rangkap itu." Sekali lagi Kupolo terdiam. Dengan dada yang berdebar-debar ia berharap agar gadis yang berpedang rangkap itu keluar lagi dari peringgitan. Tetapi daun pintu itu sama sekali tidak bergerak. Akhirnya Kupolo menjadi jemu menunggu. Perhatiannya kini ditujukan kepada percakapan antara gurunya dan Ki Samekto yang agaknya sangat menarik. "Semalam agaknya luka itu kambuh kembali," berkata Samekto. "Seharusnya Ki Gede banyak beristirahat." "Iya, Ki Gede menyadarinya, tetapi keadaan sangat mendesak. Seandainya Ki Gede Menoreh tidak muncul malam itu, aku tidak tahu apa saja yang akan dilakukan oleh Ki Tambakwedi." Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, kalau kau mampu menolongnya, tolonglah. Kalau Ki Gede dapat segera sembuh, maka kami akan tetap berpengharapan untuk dapat merebut tanah ini. Tanpa Ki Gede, kami di sini tidak akan berarti apa-apa bagi Ki Tambakwedi, Sidanti, Argojoyo dan Ki Bedosuro yang pasti akan segera sembuh pula." Ki Samekto tiba-tiba berhenti sejenak, lalu tiba-tiba, "Hei, bukankah anakmu itu mampu bertempur melawan Ki Bedosuro bersama Angger Pandanwangi?" Gembala tua itu mengangguk. "Iya, ia hanya sekedar membantu. Agaknya Angger Pandanwangi memang seorang gadis pilih tanding." Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Angger Pandanwangi sudah menceritakan semuanya. Kita memang tidak dapat menyaksikannya. Dalam bentrokan karena salah paham antara anakmu yang bernama Kupito itu melawan Angger Wrahasta, ternyata anakmu cukup berjiwa besar dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa." Gembala tua itu tidak segera menyahut. Dipandanginya wajah Kupito sejenak. Kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Hanya suatu kebetulan." "Tidak, bukan suatu kebetulan. Karena anakmu sudah mulai, maka aku akan minta izin kepadamu agar anakmu kau perbolehkan ikut serta di dalam peperangan yang tengah membakar tanah perdikan ini. Hanya satu orang yang dapat kami banggakan di dalam lingkungan kami, hanya Angger Pandanwangi. Lalu siapakah yang harus bertempur melawan Angger Sidanti, Argojoyo dan Ki Bedosuro?" "Jangan dinilai terlampau tinggi. Mereka hanya sekedar gembala-gembala yang tidak berarti. Namun bukan berarti bahwa kami tidak bersedia untuk melibatkan diri kami, meskipun kami tidak berkepentingan secara langsung." Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, kalian sama sekali memang tidak berkepentingan. Karena aku yakin bahwa kalian memang bukan orang-orang Menoreh." Gembala tua itu mengerutkan keningnya dan ia mendengar Samekto berkata seterusnya, "Kalau kalian memang orang-orang Menoreh, maka kalian pasti merasa bahwa kalian akan berkepentingan langsung untuk ikut serta menyelesaikan masalah ini." Sambil menganggukkan kepalanya, orang tua itu berkata, "Demikianlah, namun kami memang sudah terlanjur terlibat di dalamnya." Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya pula, tetapi ia tidak segera berkata sesuatu. Dilemparkannya tatapan matanya jauh ke seberang halaman, menyentuh panasnya matahari yang menari-nari di dedaunan. Sejenak kemudian, maka Samekto itu pun berkata, "Cobalah aku akan melihat apakah Ki Gede sudah bangun."
Sepeninggal Samekto, gembala tua itu menarik nafas. Kini sudah pasti baginya bahwa ia dan kedua muridnya harus terjun di arena. Namun bagaimanakah bentuknya? Apakah memang sudah sampai saatnya Ki Tambak Wedi mengetahui kehadirannya? Ketiganya berpaling ketika mereka mendengar pintu berderit. Sesaat kemudian, Samekto telah berdiri di muka pintu itu sambil berkata, "Ki Gede telah bangun. Kalian ditunggu di dalam bilik." Gembala tua itu menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kami akan segera datang." Ketiganya kemudian berdiri dan melangkahkan kakinya meskipun ragu-ragu. Mereka berjalan di belakang Samekto, memasuki peringgitan kemudian langsung ke dalam. "Marilah, masuklah," ajak Samekto. Maka mereka pun kemudian masuk ke dalam sebuah bilik. Di dalam bilik itu Ki Arkopati berbaring di atas pembaringannya, ditunggui oleh anak gadisnya, Pandanwangi. Begitu mereka masuk, maka tiba-tiba tangan Kupolo mencekam lengan Kupito. Meskipun tidak menimbulkan kesan apapun, tetapi Kupito berdesis, "Hei, sakit. Ayo, tunjukkanlah kepadaku, di manakah pasukan gadis-gadis berpedang rangkap itu?" Tetapi Kupito tidak menjawab. Ia hanya berdesis saja sambil mengibaskan lengannya yang dicekam oleh Kupolo. Namun Kupolo tidak melepaskannya. "Bukankah kau bilang bahwa gadis itu bukan Pandanwangi? Bukankah kau berjanji untuk melihat pasukan gadis-gadis berpedang rangkap?" "Shh!" Kupito berbisik. "Jangan ribut." "Tetapi kau belum menjawab." "Baiklah, aku mengatakan yang sebenarnya. Gadis itulah yang bernama Pandanwangi." Kupolo menarik nafas, kemudian dilepaskannya tangan Kupito sambil berkata perlahan-lahan, "Sejak aku melihat aku sudah pasti bahwa gadis itulah yang bernama Pandanwangi." "Hei, jangan ribut. Lihat, gadis itu selalu memandangmu. Dan lihat, agaknya Ki Arkopati akan berusaha bangkit." Kupolo mengerutkan keningnya. Ia melihat Ki Arkopati berusaha untuk bangkit dan bertahan dengan kedua belah tangannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.